Mujaddid Media. Assalamualaikum sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai sejarah dinasti Buwaihi. Dinasti ini berasal dari keluarga miskin. Sampai-sampai setelah berkuasa, Ahmad, salah satu penguasa dinasti Buwaihi, terus mengenang masa-masa pahitnya dengan mengatakan, "Aku pernah menjunjung kayu bakar di kepalaku." Buwaihi atau Abu Su'ja mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Ali, Hasan, dan Ahmad. Ketiganya menjadikan lapangan ketentaraan sebagai mata pencaharian dan telah bergabung dengan tentara Makan bin Ali, salah seorang panglima terkenal di negeri Dailam. Mereka telah membuktikan kecakapannya di dalam melaksanakan tugas masing-masing. Makan bin Kali ialah panglima kedua di Dailam, sesudah Laila bin Nu'man yang menjadi panglima pertama. Ketika Laila terbunuh, Makan telah mengambil tempatnya sebagai panglima yang pertama. Tetapi salah seorang bawahannya bernama Aspar telah berkhianat. Dengan dibantu oleh Mardawij bin Ziyar, mereka mendapat kemenangan menentang Makan. Ketika Asfar terbunuh, maka kekuasaan berpindah kepada Mardawij dan saudaranya yaitu Wasyamkir. Ketiga anak Buwaihi ini akhirnya berpihak kepada Mardawij setelah Makan mengalami kekalahan, dan masing-masing bekas panglima tentara Makan diserahi kekuasaan menjadi pemerintah di wilayah-wilayah yang ditundukkan oleh Mardawij. Pegawai-pegawai pemerintahan yang baru itu telah berangkat ke wilayah Rai, disertai oleh Wasyamkir bin Ziyar dan Abu Abdullah al-Amid. Mereka singgah terlebih dahulu di sana sebelum masing-masing menuju ke wilayah yang telah ditetapkan untuk tugas mereka. Pada waktu tersebut, Mardawij telah memikirkan kembali perkara pelantikan-pelantikan, lalu merasa menyesal telah menyerahkan wilayah tersebut kepada bekas panglima-panglima Makan. Maka ia pun mengirim surat kepada Wasyamkir supaya menahan dulu ketiga panglima tersebut di Rai. Tetapi surat itu sampai kepada Abu Abdullah al-Amid lebih dulu. Setelah membaca isinya, Abu Abdullah segera menemui Ali bin Buwaihi dengan sembunyi-sembunyi dan memintanya supaya segera berangkat ke wilayah Kark yang akan diperintahnya. Pada keesokan harinya, baru Abu Abdullah menyerahkan surat itu kepada Wasyamkir. Sementara Ali bin Buwaihi telah berada jauh dalam perjalanannya menuju wilayah Kark yang kemudian menjadi miliknya. Pemerintahan Buwaihi didasarkan pada sistem kekeluargaan yang satu sama lain saling mengakui daerah kekuasaannya masing-masing, termasuk daerah yang dikuasai oleh saudara tertua Ali yang telah menguasai Isfahan ketika Mardawij terbunuh, dan tak lama kemudian seluruh Fars. Sedangkan Hasan menguasai provinsi Rai dan Jibal. Sedangkan yang paling muda menguasai wilayah pantai selatan, yaitu provinsi Kirman dan Khuzistan. Pada saat itu keadaan di Baghdad semakin buruk. Golongan Mamalik dan Amir-Amir Umaro tidak berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik. Pada tahun 334 Hijriah, panglima-panglima Baghdad telah menulis surat kepada Ahmad bin Buwaihi supaya datang ke Baghdad dan mengambil kekuasaan. Ahmad telah menanggapi permintaan itu, dan Khalifah Abbasiyah telah mengagung-agungkannya serta menjadikannya Amir Umaro dengan gelar Mu'izz ad-Daulah. Saudaranya Ali diberi gelar Imad ad-Daulah dan Hasan diberi gelar Rukn ad-Daulah. Beberapa waktu kemudian Khalifah Abbasiyah telah tunduk kepada Bani Buwaihi, sehingga pada zaman tersebut Khalifah tidak mempunyai kekuasaan dan pengaruh lagi. Adapun Khalifah Abbasiyah di zaman Buwaihi adalah Al-Mustakfi, Al-Muti, At-Ta'ti, Al-Qadir, dan Al-Qaim. Luasnya wilayah kekuasaan Abbasiyah dan kesulitan kontak dengan wilayah provinsi menyebabkan disintegrasi pemerintahan tersebut. Di samping itu, sistem pemerintahan Buwaihi yang disandarkan kepada kekuasaan militer memudahkan untuk menguasai Baghdad bersamaan dengan menurunnya kekuatan militer di pemerintahan pusat. Selama periode Buwaihi, tercatat beberapa Amir Umaro yang memerintah di Baghdad. Yang pertama, Mu'izz ad-Daulah pada tahun 945 Masehi. Yang kedua, Izz ad-Daulah Bakhtiyar tahun 967 Masehi. Yang ketiga, Adud ad-Daulah pada tahun 978 Masehi. Yang keempat,
Samsan ad-Daulah yang berkuasa pada tahun 983 Masehi. Yang kelima, Sorof ad-Daulah pada tahun 987 Masehi. Yang keenam, Baha ad-Daulah pada tahun 989 Masehi. Yang ketujuh, Sultan ad-Daulah pada tahun 1012 Masehi. Yang kedelapan, Musharrif ad-Daulah pada tahun 1020 Masehi. Yang kesembilan, Jalal ad-Daulah pada tahun 1025 Masehi. Yang kesepuluh, Imaduddin Abu Kalijar pada tahun 1044 Masehi. Dan yang terakhir adalah Al-Malik ar-Rahim pada tahun 1045 sampai 1055 Masehi. Sistem pemerintahan dinasti Buwayhi tidak independen seperti dinasti Saman. Ali bin Buya masih mengakui otoritas Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah, sekalipun pada waktu itu sudah amat lemah. Ali bin Buya terus berusaha mendapatkan simpati dan dukungan politik dari Khalifah Al-Mustaqfi. Wilayah kekuasaan dinasti Buwayhi memang lebih menyerupai sebuah federasi ketimbang kerajaan. Kekuasaan dinasti Buwayhi memang berbeda dengan kekuasaan kerajaan Samaniyah. Unit-unit kekuasaan lebih dipusatkan di kota-kota besar. Seperti kekuasaan di Persia dipusatkan di kota Siroj dan Isfahan. Kekuatan di Rai dipusatkan di kota Al-Jibal. Dan kekuasaan di Irak dipusatkan di kota Baghdad, Basrah, dan Mosul. Dalam perjalanan berikutnya, rezim Buwayhi terus mendapatkan tekanan politik dari orang-orang keturunan Saman Huda setelah Rai dan Isfahan berhasil diambil alih oleh orang-orang Buwayhi. Nuh bin Nasr, putra Nasr bin Ahmad bin Ismail Samani, berusaha merebut kembali wilayah kekuasaannya. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Hasan bin Buya dengan pasukan Nuh bin Nasr. Pada peristiwa ini pasukan dinasti Saman justru memihak kepada orang-orang Buwayhi. Akibatnya Nuh bin Nasr kalah telak. Setelah kekalahan menaklukkan wilayah Rai, dinasti Saman berkoalisi dengan dinasti Hamdan di Mosul. Pemerintahan dinasti Buwayhi periode pertama dipegang oleh Mu'izz ad-Daulah. Sejak periode ini, otoritas kepemimpinan seorang khalifah sangat terbatas. Namun, Buwayhi tidak berusaha melenyapkan kekhalifahan. Keberadaan khalifah hanya sebagai simbol untuk mendapatkan simpati publik, serta mengakui sebuah ide bahwa hak mereka untuk memerintah bergantung kepada keabsahan khalifah. Pada masa ini mulai memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diderita Baghdad dari kerusuhan-kerusuhan selama belasan tahun terakhir. Atas keberhasilan memulihkan situasi ini, Al-Mustaqfi menyerahkan kekuasaan keuangan pemerintahan kepada Mu'izz dan nantinya namanya dicetak kepada mata uang logam. Namun akhirnya di tengah-tengah perjalanan, karena suatu dan lain hal, Mu'izz menurunkan Al-Mustaqfi dari singgasana dan menggantinya dengan Al-Muti, yang memang sebelumnya telah menjadi saingan Al-Mustaqfi. Tindakan ini lebih didasari atas keinginan untuk lebih menguasai pemerintahan. Karena dalam ini Al-Mustaqfi tidak sejalan dengan Mu'izz. Mu'izz memerintah lebih dari 20 tahun. Pada tahun 952 Masehi, muncul upaya pemberontakan dari kaum Qoramitoh dan Omani untuk merebut Basrah, tetapi dipukul mundur oleh tentara Buwayhi. Pada masa pemerintahan Adud ad-Daulah inilah, dinasti Buwayhi di Baghdad mengalami masa keemasan sebagai pusat dari pemerintahan Baghdad. Adud ad-Daulah berhasil mempersatukan semua penguasa Buwayhi. Pemerintahan Adud ad-Daulah sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan berbagai disiplin ilmu. Kedekatannya dengan para ilmuwan saat itu menjadikan loyalitas mereka terhadap pemerintahan sangat tinggi. Istana pemerintahan pernah dijadikan sebagai tempat pertemuan para ilmuwan kala itu. Bahkan pada masa itu dibangun rumah sakit terbesar yang terdiri dari 24 orang dokter. Sebagai penganut Syiah 12, dinasti Buwayhi banyak menghidupkan syiar-syiah. Di antara tindakan penguasa Buwayhi yang menguntungkan kelompok Syiah ialah pengadaan upacara keagamaan Syiah secara publik, pendirian pusat-pusat pengajaran Syiah di berbagai kota, dan pemberian dukungan terhadap para pemikir dan penulis Syiah. Dan saat itu pula terjadi kristalisasi penting dalam periode pembentukan mazhab Syiah. Semasa berada di puncak kekuasaan, dinasti Buwayhi telah menyatukan kembali berbagai wilayah Islam yang telah memisahkan diri dari pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Tetapi ketika kekuasaan dinasti Buwayhi mulai merosot, banyak pula kerajaan yang memisahkan diri dari pemerintahan Khalifah Abbasiyah,
Di antaranya ialah kerajaan Imron bin Syahih di Batinah, kerajaan Najahiyah di Yaman, kerajaan Ukailiyah di Mausil, kerajaan Kur di Diyarbakir, kerajaan Midrasiyah di Aleppo, kerajaan Samaniyah di seberang sungai, dan kerajaan Saktikiyah di Ghaznah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Buwaihi. Yang pertama, sistem pemerintahan yang semula didasarkan kepada kekuatan militer, belakangan diorganisir menjadi sebuah rezim yang lebih setia terhadap pemimpin mereka atas kekayaan dan kekuasaan daripada setia terhadap negara. Yang kedua, konsep ikatan kekeluargaan yang menjadi kekuatan dinasti Buwaihi tidak bisa dibina lagi pada masa-masa selanjutnya. Konflik antar anggota keluarga menjadikan lemahnya pemerintahan di pusat. Yang ketiga, pertentangan antara aliran-aliran keagamaan. Sebagaimana diketahui bahwa dinasti Buwaihi adalah penyebar mazhab Syiah, sedangkan kebanyakan rakyat Baghdad beraliran Sunni. Yang keempat, kekalahan telak dari kaum Saljuk yang berakibat jatuhnya pemerintahan dinasti Buwaihi ke tangan Tugrul Bek adalah merupakan akhir dari masa pemerintahan dinasti Buwaihi. Baghdad berada di bawah kekuasaan Buwaihi pada tahun 945 Masehi sampai tahun 1056 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejarah mengenai dinasti Buwaihi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.